Pada akhirnya sebagai warga, sebagai rakyat biasa, saya berterima kasih kepada Mbak Puan sebagai Ketua DPR karena menyuarakan apa yang saya gelisahkan sebagai orang desa, sebagai orang yang melihat langsung dampak dari judi online ini yang Selamat malam semuanya. Kasus judi online di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini sebenarnya adalah sebuah kasus yang sangat-sangat serius. Tapi yang serius membahas atau berkali-kali mengingatkan terkait bahayanya judi online ini kayaknya cuma Mbak Puan Maharani gitu. Karena saya baca dari beberapa pernyataan tokoh atau elit hari ini, yang paling aktif untuk menyampaikan kritik terkait penanganan judi online cuma Mbak Puan. Jadi ada tahapannya tuh, dalam sebulan terakhir ini Mbak Puan setidaknya sudah bicara 3 kali terkait judi online. Yang terakhir yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 80.000 anak yang terkena atau bermain judi online. Sehingga Mbak Puan mendorong agar ada kurikulum pendidikan dan kampanye publik yang menyatakan bahwa judi online ini berbahaya dan implikasi sosial dari judi online ini harus segera dihentikan. Ada banyak yang disampaikan sama Mbak Puan, dorongan-dorongan untuk segera menyelesaikan, tapi pada akhirnya seperti nggak ada jawaban gitu. Jadi seperti satu dorongan, satu penyampaian yang diucapkan oleh Ketua DPR RI, tapi eksekusinya kayak ya udah, kayak berjalan seperti biasa gitu. Padahal kasus atau masalah-masalah judi online ini adalah masalah yang tidak bisa kita sembunyikan. Ya karena dampaknya tuh serius sekali, sampai ada orang yang meninggal dunia, ada yang terjerat pinjol. Jadi kesenangan atau kecanduan main judol kemudian harus terjerat pinjol, dan ujungnya juga ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, ada yang membunuh orang tuanya. Pokoknya ngeri sekali. Tapi masalah sosial yang sekompleks dan semengerikan itu, ini respon dari para elit kita itu kayak santai-santai saja. Saya juga agak paham gitu ya. Ya memang saya mencoba mencari tahu pihak-pihak yang ingin yang bersuara terkait judi online ini, dan itu nggak banyak. Mbak Puan hanya salah satu dari orang yang selama ini berkali-kali menyampaikan bahayanya judi online. Bahwa kemudian ada kasus yang ditangkap sama aparat kita, sudah dilakukan penahanan, proses identifikasi dan sebagainya, tapi aktivitasnya itu tetap ada gitu. Saya juga nggak paham tuh. Ada orang ditahan gitu ya terkait kasus judi online, tapi aktivitasnya nggak berkurang sama sekali, malah kayaknya tambah banyak. Terus apa gunanya itu ditangkap gitu kan? Ya, jadi pernyataan Mbak Puan Maharani terkait judi online ini itu sekitar minggu lalu, dan memang tidak terlalu dibicarakan karena masyarakat kita atau sosial media lagi sibuk membahas soal ijazah palsu. Memang soal judi online ini tidak terlalu menarik pada akhirnya, meskipun efeknya itu sangat serius sekali, sangat mengerikan sekali, tapi pembicaraan di sosial media itu cenderung membosankan. Saya juga nggak paham. Mungkin karena kita atau masyarakat dianggap hanya diberikan harapan palsu gitu. Jadi katanya mau diproses, mau ditahan, bandarnya tetap ada gitu kan. Jadi pada akhirnya kita hanya diberikan harapan palsu. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat jadi lebih memilih untuk bicara soal ijazah palsu. Sama-sama palsu gitu kan. Ya karena terakhir soal menteri yang katanya sudah dipanggil terkait judi online, di mana ada puluhan pegawai staf kementerian itu ditahan karena membackingi atau melindungi situs judi online, itu sampai sekarang kan kayak nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Itu akan mengarah kemana juga nggak jelas gitu. Jadi rakyat cuma dikasih harapan palsu. Jadi makanya kemudian mungkin itulah yang membuat isu atau masalah judi online ini dianggap tidak serius dibicarakan. Tapi Mbak Puan nampaknya masih tetap membicarakan atau masih tetap menyuarakan terkait masalah yang terjadi di masyarakat hari ini. Ya meskipun pada akhirnya Mbak Puan Maharani ya hanya sebatas Ketua DPR RI. DPR kan ya legislatif gitu ya, eksekutif kan yang melakukan penindakan harusnya kan di eksekutif atau di aparat kita. Jadi sekencang-kencangnya suara Mbak Puan Maharani tetap saja itu harus didukung oleh banyak pihak untuk kemudian isu ini bisa dibicarakan, didiskusikan dalam forum-forum yang serius supaya solusinya itu juga terasa di tengah-tengah masyarakat. Tapi hari ini faktanya suara atau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani itu cuma ya suara saja.
cuma didorong untuk kemudian ada evaluasi, ada kebijakan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan, tapi pemerintahnya kayak ya kayak nggak denger atau gimana, nggak ngerti. Ya karena sekali lagi pada akhirnya eksekusi dari usulan-usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh DPR atau Mbak Puan ini, yaitu ada di pemerintah dan di aparat gitu. Dan yang menarik dari apa yang terjadi belakangan ini, kenapa saya kemudian hari ini membahas soal judi online? Karena ini ada semacam serangan balik atau semacam balasan kepada kita gitu ya, kepada orang-orang yang mengharapkan hari ini isu atau kasus judi online ini bisa segera diatasi. Karena ketika Mbak Puan minggu lalu bicara soal judi online terkait bahaya, harus ada kampanye yang menyuarakan bahwa sangat berbahaya sekali judi online ini di tengah-tengah masyarakat dan itu sudah merusak ekonomi sosial rakyat kita. Ada seruan seperti itu, berharap ada kampanye kayak apa mungkin ya, kayak rokok, mungkin rokok membunuhmu misalkan gitu ya. Mungkin judi online juga perlu ada cerita-cerita atau narasi yang dikampanyekan seperti itu untuk berantas dan sebagainya. Di tengah seruan yang seperti itu, dalam beberapa hari terakhir ini saya melihat justru iklan judi online di media-media mainstream. Sebelumnya saya nggak lihat, atau mungkin saya kelewat, atau mungkin saya bukan target user mereka, saya nggak ngerti. Tapi beberapa hari terakhir ini, ketika Mbak Puan sudah menyampaikan harus ada kampanye untuk melawan judi online, justru iklan-iklannya jadi masif sekali. Bahkan itu ada di media-media besar, Detik dan CNN. Ini saya capture ya. Ya mungkin kalian nggak terkena nggak terkena paparannya gitu. Tapi ini adalah capturean asli dari yang saya baca hari ini. Beberapa isu berita yang saya baca itu selalu muncul iklan kakek Zeus. Saya nggak ngerti ini media kita kecolongan gitu ya. Mereka nggak sengaja menerima paket iklan yang bermuatan judi online, atau jangan-jangan budgetnya emang terlalu besar gitu, sulit untuk ditolak. Iya mana tahu gitu kan. Jadi wah besar banget tawarannya, udahlah masuk gitu kan. Jadi apa yang terjadi hari ini itu mirip seperti apa yang pernah saya sampaikan. Jadi ketika 2 bulan yang lalu kalau nggak salah saya berkuar-kuar terus soal bahayanya judi online ini harus segera diatasi dan sebagainya, ancaman slot kepada masa depan anak-anak muda kita gitu. Itu saya sampaikan terus-menerus di channel YouTube Siwo TV ini. Dan kemudian gara-gara itu buzzer-buzzer si slot tuh muncul terus di channel saya gitu kan. Kalau kalian perhatikan itu ada ribuan. Saya pernah sehari menghapus setidaknya lebih dari 100 komentar, tapi yang muncul setelah itu lebih dari 100 terus. Dan akun-akun mereka ini terus-terusan berganti. Setelah diblokir sini, diblokir kata kuncinya, diblokir akunnya, mereka terus muncul dengan akun-akun baru dengan narasi-narasi dan kalimat atau format promosi yang baru. Jadi ini benar-benar di luar kendali saya dan saya tidak bisa menghapus atau membuat mereka jadi nggak ada di kolom komentar. Jadi mirip sekali situasinya. Jadi ketika saya berkuar-kuar diserbu dengan komentar buzzer judi online. Nah, sekarang ketika Mbak Puan bicara soal bahayanya judi online dan harus ada kampanye untuk sosialisasi kepada masyarakat atau memberitahu kepada masyarakat bahwa judi online itu bahaya, judi online itu cuma mainan para bandar, itu penipuan, scam dan sebagainya. Hari ini saya melihat ternyata iklan-iklan judi online justru muncul di media-media besar seperti CNN dan Detikcom. Ya silahkan Detikcom dan CNN memberikan klarifikasinya dan itu harus segera diatasi agar tidak terlalu banyak lagi orang yang kemudian terjebak dengan masalah judi online ini. Karena bagaimanapun sebagai media besar seharusnya tidak menanyakan itu. Meskipun secara proses saya paham bahwa mungkin mereka tidak berniat untuk menampilkan itu, mungkin mereka hanya bekerja sama dengan affiliate atau pihak ketiga dan kemudian pihak ketiga itulah yang memasukkan iklan judi online. Saya tidak menyalahkan Detikcom dan CNN, tapi ya karena ini sudah muncul dan menjadi satu semacam serangan yang terpola gitu. Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan juga pernah saya alami sebelumnya, di mana ketika kita menyerang atau menganggap bahwa judi online itu berbahaya, tiba-tiba wah kita kemudian dibombardir dengan iklan-iklan judi online. Ya nggak tahu lah, habis ini mungkin akan juga
muncul iklan judi online lagi di kolom komentar, dan sekali lagi udah ribuan akun yang saya blokir dari akun-akun mereka, tapi pada akhirnya mereka terus muncul dengan nama-nama baru dan itu di luar batas atau di luar kemampuan yang bisa saya lakukan. Pada akhirnya sebagai warga, sebagai rakyat biasa, saya berterima kasih kepada Mbak Puan sebagai Ketua DPR karena menyuarakan apa yang saya gelisahkan sebagai orang desa, sebagai orang yang melihat langsung dampak dari judi online ini, yang ada tetangga di penjara dan kemudian meninggal dunia, ada tetangga yang diperas karena dia terlihat main judi online dan kemudian diperas oleh oknum-oknum aparat. Ada juga yang sampai harus bercerai dengan istrinya, meninggal dunia, ada yang harus keluar dari tanah kelahirannya, harus merantau dan sebagainya. Dampaknya sangat jelas sekali di depan mata kita, di depan mata saya sebagai orang desa, dan rasanya tidak mungkin kita bisa berdiam diri di tengah situasi yang seperti itu. Saya berharap pemerintah dan aparat kita punya langkah yang benar dan baik terkait ini supaya masalah ini benar-benar bisa diselesaikan, karena targetnya atau mangsa dari judi online itu benar-benar kelompok menengah ke bawah. Menengah ke atas nggak ada. Kalaupun ada itu hanya minoritas. Mayoritas dari orang-orang yang terkena atau ikut menjadi pemain di judi online yang tertipu oleh judi online itu mayoritasnya masyarakat menengah ke bawah, dan itu sudah ada datanya dan sudah disampaikan secara terbuka. Jadi ya, kalau pemerintah atau rezim ini peduli kepada rakyatnya, maka kepedulian itu seharusnya bisa tergambar dari pemberantasan dan penyelesaian terkait judi online. Tapi kalau katanya sudah diberantas, katanya sudah ditangkap, dan kemudian iklannya justru muncul di banyak tempat atau bahkan muncul di media-media besar seperti Detikcom dan CNN, ya kita mau apa lagi? Saya nggak ngerti ini mau diapain lagi? Ya, semoga elit kita menonton video ini dan kemudian bisa memberikan kebijakan yang pas. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.